Perkenalkan, nama saya Husni Aulia akan menjelaskan unjuk kerja saya, yaitu yang pertama, Internet of Things atau IoT. Adapun pengertiannya yaitu Internet of Things IoT adalah konsep di mana berbagai benda fisik seperti alat elektronik, kendaraan, mesin, bahkan pakaian terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi, mengirim data, serta dikendalikan secara jarak jauh tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Contohnya yaitu 1. Lampu rumah yang bisa dihidupkan lewat aplikasi HP atau kulkas. 2. Yang bisa memberitahu kalau stok makanan sudah habis. Komponen utama IoT. 1. Perangkat atau things. Benda fisik yang dilengkapi sensor dan aktuator, misalnya kamera, termometer, atau smartphone. Yang kedua, sensor dan aktuator. Sensor menangkap data dari lingkungan, contohnya suhu, cahaya, gerak. Aktuator melakukan tindakan berdasarkan data, misalnya menyalakan kipas saat suhu tinggi. 3. Koneksi internet atau jaringan. Menghubungkan perangkat ke servis atau cloud agar bisa bertukar data melalui Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan. 4. Cloud atau service data, tempat penyimpan dan memproseskan data dari perangkat IoT. 5. Aplikasi atau antarmuka pengguna, digunakan manusia untuk memantau dan mengontrol perangkat IoT. Materi kedua yaitu literasi digital. Adapun pengertiannya yaitu literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital seperti komputer dan internet secara efektif dan bertanggung jawab untuk mengakses, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Ini mencakup keterampilan dasar seperti menggunakan perangkat lunak dan media sosial, hingga pemahaman yang lebih mendalam tentang keamanan siber, etika digital, dan pembuatan konten. Literasi digital penting untuk mencegah penyebaran hoaks, melindungi data pribadi, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital. Keterampilan yang dibutuhkan: 1. Teknis. Menguasai penggunaan perangkat keras dan lunak serta jaringan internet untuk keperluan dasar. 2. Informasi. Mampu mencari, mengevaluasikan, dan menggunakan informasi secara kritis dari berbagai sumber digital. 3. Komunikasi. Berinteraksi secara efektif dan etis melalui berbagai platform digital seperti email, media sosial, dan aplikasi lainnya. Keempat, keamanan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber dan privasi data untuk melindungi diri dari ancaman daring. Yang terakhir, kreativitas. Menggunakan alat digital untuk membuat konten seperti tulisan, video, atau podcast untuk berekspresi dan berinovasi. Materi yang ketiga yaitu jaringan komputer. Adapun pengertiannya yaitu jaringan komputer adalah sistem perangkat yang terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, printer, dan akses internet. Fungsi dan manfaat utama jaringan komputer: 1. Berbagai sumber daya. Pengguna dapat berbagai perangkat keras seperti printer dan data tanpa perlu perangkat berpisah untuk setiap pengguna. 2. Berbagai data. Memungkinkan transfer file atau informasi antar perangkat dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, komunikasi. Memfasilitasi komunikasi antar pengguna melalui email, obrolan, atau panggilan video. Keempat, akses internet. Memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke internet secara bersamaan, seringkali melalui satu koneksi. Kelima yaitu manajemen data terpusat, memungkinkan pengolahan data dan sistem dari jarak jauh. Jenis-jenis jaringan komputer: ke-1, personal area network atau PAN, menghubungkan perangkat dalam area pribadi seperti menghubungkan headset, Bluetooth, dan smartphone. Kedua, local area network atau LAN, menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti rumah atau kantor. Ketiga, metropolitan area network atau MAN, meliputi area yang lebih besar dari LAN seperti seluruh kota untuk menghubungkan beberapa LAN. Keempat, wide area network atau WAN, meliputi area geografis yang sangat luas, termasuk jaringan
global seperti internet. Materi terakhir yaitu algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah logis dan sistematis untuk memecahkan masalah, sedangkan pemrograman adalah proses penerjemahan algoritma tersebut menjadi instruksi yang bisa dipahami komputer. Keduanya adalah fondasi yang penting dalam pengembangan perangkat lunak karena program berjalan akurat dan sistematis dengan melibatkan 3 tahap utama: input, proses, dan output. Adapun kesan dan pesannya yaitu kesan menyenangkan. Metode pengajar yang interaktif dan tidak monoton dapat membuat proses belajar terasa lebih ringan dan menyenangkan. Pesannya, pesan untuk pengajar. Terus gunakan metode mengajar yang interaktif dan bervariasi agar siswa tidak bosan. Berikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami dan membantu siswa menguasai materi dengan baik. Terakhir, untuk diri sendiri dan teman. Gunakan ilmu yang didapat untuk menciptakan teknologi dan solusi inovatif di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.